Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada hari ini bisa mengikuti mesbah doa online. Mari sebelum kita memulai mesbah doa kita bersatu bersama-sama di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama secara online ya Tuhan, melalui mesbah doa ini. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami semua, dan biarlah persekutuan kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami juga ya Tuhan dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Seperti ilustrasi yang telah kita lihat tadi, kompas tersebut berputar-putar karena ada pengganggu di sekitarnya, sehingga kompas tersebut tidak sanggup menunjukkan arah yang tepat kepada arah yang seharusnya dia menunjuk. Tema mesbah doa kita pada malam hari ini berjudul Penghambat Kompas Kehidupan. Saudara-saudari sekalian, kita percaya bahwa Alkitab adalah kompas kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kompas kehidupan kita. Tetapi seperti halnya ilustrasi tersebut, Alkitab adalah kompas kehidupan kita dan berusaha menunjukkan arah yang benar, berusaha menunjukkan apa yang benar, apa yang berkenan, dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam diri kita. Tetapi saudara-saudari sekalian, kita mengalami masalah karena ternyata di sekitar diri kita, di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang menjadi penghambat agar kita bisa benar-benar mengerti arah daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, mari kita bersama-sama membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil daripada kitab 2 Korintus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan ke-15. 2 Korintus 3, ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Berbunyi demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini
selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Saudara-saudari sekalian, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, menunjuk kepada orang-orang Yahudi pada masa dia hidup, masa dia melayani, bahwa mereka, orang-orang Yahudi tersebut, sekalipun memiliki firman Tuhan, memiliki Alkitab, memiliki Taurat Musa di tangan mereka, mereka tidak bisa mengerti, mereka tidak bisa memahami rahasia yang daripada Tuhan yang disingkapkan kepada dunia. Mereka tidak bisa memahami bahwa Yesus adalah juru selamat, dan mereka tidak bisa memahami makna sesungguhnya tentang keselamatan di dalam Alkitab. Intinya, mereka tidak bisa memahami kebenaran dan kehendak Tuhan yang sudah disediakan di depan mata mereka. Sebab, kata Rasul Paulus, masih ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, saudara-saudari sekalian, selubung apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ini? Untuk bisa mengetahuinya lebih jelas, kita perlu membaca satu bagian firman Tuhan lagi dari Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang merupakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna atau dan yang benar. Nah, ternyata saudara-saudari sekalian, selubung kita dapatkan atau membuat kita terselubung di dalamnya, karena kita secara tidak sadar sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Kita dilahirkan di dalam dunia ini. Kita dididik dengan cara dunia ini. Kita hidup di dalam tradisi dan budaya yang ada di dalam dunia ini. Dan juga kita dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang sudah lumrah di dalam dunia ini. Sehingga sedikit banyak membentuk diri kita menjadi seperti dunia, menjadi seperti orang dunia. Tetapi Rasul Paulus bilang, kamu kalau ingin menjadi berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kamu harus tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kamu harus mengalami pembaharuan budi. Nah, saudara-saudari sekalian, kita harus menggarisbawahi kata pembaharuan budi. Dan kata budi itu sendiri dalam bahasa aslinya adalah nous, yang artinya adalah merujuk kepada pikiran dan juga perasaan kita. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih teknis, rasio dan juga perasaan kita. Nah, ternyata sebagai orang-orang yang lahir di dalam dunia ini dan dididik di dalam budaya dan pola pikir dunia ini, kita itu secara pikiran dan perasaan itu seperti orang dunia. Tetapi kalau kamu mau supaya selubung itu hilang daripada kamu harus mengalami pembaharuan pikiran dan juga perasaan. Kamu harus mengalami pembaharuan budi. Melebar sedikit, saudara-saudari sekalian. Di mana organ tubuh kita yang memproses pikiran atau rasio kita? Saya yakin semua orang akan setuju berkata di dalam otak. Lalu pertanyaan kedua adalah, di mana organ tubuh kita yang memproses perasaan kita? Apakah di hati? Kalau kita bedah bagian sini, kita buka. Isinya jantung, saudara-saudara, bukan hati. Hati ada di sini. Dan baik jantung maupun hati, bukan organ tubuh untuk memproses perasaan. Kenyataannya, saudara-saudari sekalian, perasaan juga diproses di dalam otak. Lalu apa bedanya antara rasio ataupun pikiran dengan perasaan? Bedanya ada pada level kesadarannya, saudara-saudari sekalian. Kalau rasio ataupun pikiran itu berada di level kesadaran ataupun
consciousness. Sedangkan perasaan itu berada di dalam level subconscious, di bawah sadar. Kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, itu sifatnya lebih mengakar, lebih di dalam, lebih instinktif. Seringkali tidak bisa kita kontrol, tetapi keluar secara instan karena sudah mengakar kuat di dalam diri kita. Nah, ini menjadi penting untuk kita pahami bersama. Mengubah pikiran saja sudah susah, apalagi mengubah hati. Karena dia berada lebih jauh di dalam pikiran kita dan muncul secara instinktif. Pikiran itu sudah susah diubah. Orang kalau sudah terlalu pinter, kadang-kadang dia susah untuk menerima sebuah kebenaran yang sederhana daripada firman Tuhan. Tetapi yang menjadi penghambat yang lebih besar daripada pikiran kita adalah hati kita, saudara-saudari sekalian. Kalau hati kita memang sudah dari sananya tidak mau, sudah dari sana secara tidak sadar itu enggan, maka itu sangat susah untuk ditembus, bahkan oleh rasio ataupun apologetika yang terbaik sekalipun. Karena bukan masalah pikiran, tetapi masalah penerimaan di dalam hati. Nah, Rasul Paulus berkata kepada kita, kalau kamu mau supaya selubung itu lepas daripada diri kamu tidak boleh jadi serupa dengan dunia ini, tetapi kamu harus mengalami pembaharuan baik pikiran maupun perasaan. Sebelum saya lanjut lebih jauh lagi, saya mau mengambilkan contoh sebuah ilustrasi supaya kita semakin jelas tentang pikiran dan juga perasaan ini. Sebagai contoh misalnya, kita di warta jemaat kita diberitahu, oh hari Kamis jam 6:30 malam ada persekutuan doa, ada mesbah doa. Silakan jemaat sekalian untuk mengikutinya. Ini linknya. Secara rasio, secara sadar pikiran kita mengetahui bahwa jam 6:30 malam hari Kamis ada mesbah doa. Nah, hal yang menentukan orang tersebut akhirnya membuka ataupun berpartisipasi di dalam mesbah doa ini adalah perasaannya. Ada orang yang punya perasaan, saya kangen, saya rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka orang tersebut walaupun dia mungkin pegel, capek, baru pulang kerja ataupun work from home, lelah, dia akan mengusahakan untuk membukanya, duduk dan memperhatikan mesbah doa tersebut. Karena perasaannya rindu, perasaannya ingin. Tetapi ada juga kondisi di mana ada orang yang walaupun secara rasio dia tahu, sudah diwartakan di dalam warta, dia tahu. Tetapi ketika pada waktunya hampir tiba jamnya, dia merasa enggan, dia merasa berat, dia merasa tidak rela memberikan setengah jam waktunya untuk duduk merenungkan firman Tuhan dan berdoa dari itu. Maka keputusan akhir yang dia ambil adalah, ya sudah, telat sekalian, atau tidak nonton sama sekali. Jadi saudara-saudara bisa lihat, kita sesungguhnya orang yang dilahirkan di dalam dunia ini kadang memiliki pola pikir dan juga perasaan yang dibentuk oleh dunia. Pola pikir yang salah, banyak macam-macam pola pikir yang salah. Contoh rasisme, eksklusivisme, dan lain sebagainya kita tidak mungkin jelaskan di sini. Tetapi juga secara fundamental sebagai orang yang dibentuk di dalam dunia ini, yaitu orang-orang yang berdosa, memiliki mentalitas yang berdosa, memiliki perasaan yang berdosa, di mana kita enggan terhadap hal-hal rohani. Jujur saudara-saudara, saya juga memiliki seorang anak kecil berumur 3 tahun. Saya heran melihat anak saya. Kalau diajak main ini, diajak belajar itu, dia sangat kepengen belajar, kepengen tahunya itu besar sekali. Tetapi saudara-saudari sekalian, setiap kali diajak misalnya berdoa, menghafal firman Tuhan, sama-sama mendengarkan cerita Alkitab, kesulitan itu muncul. Secara perasaan, ternyata manusia berdosa, bahkan dari kecil sekalipun, sudah enggan mendengarkan hal-hal rohani.
Sampai sekarang saya masih terus berusaha mendidik dia. Kondisinya sekarang jauh lebih baik, lebih bisa menerima hal-hal rohani. Tetapi kalau dibandingkan main dan hal-hal lainnya yang terkait dengan di luar rohani, lebih gampang, saudara. Nah, begitu juga dengan kita. Kita juga sebenarnya secara hati sebagai orang berdosa menghindari ataupun tidak terlalu suka dengan hal-hal rohani. Dan kalau kita mau kaitkan dengan kejadian yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga tersebut, orang-orang Yahudi tersebut adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang beruntung, karena dari sejak mulanya mereka dikasih hukum Taurat, dikasih firman Tuhan, dikasih kompas kehidupan di depan mata mereka. Secara rasio, secara pikiran mereka kenal isi firman Tuhan. Tetapi yang menjadi problem adalah hati mereka itu ternyata masih ada selubung dosa. Mereka sebagai orang yang dilahirkan di dalam dunia masih memiliki selubung di dalam hatinya. Mereka tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah terpampang di depan mata mereka. Yaitu secara khusus menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya mereka menolak Yesus, membunuh Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kamu harus mengalami pembaharuan budi. Kamu harus mengalami pembaharuan pikiran. Tetapi secara khusus kamu harus mengalami pembaharuan hati. Dan siapa yang membantu kita untuk mengalami pembaharuan budi tersebut? Apakah diri kita? Tidak mungkin, saudara-saudari sekalian. Kita kembali kepada kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-15 dan ke-16, saudara-saudara. Sorry, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17 berbunyi demikian. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seseorang bisa berbalik kepada Tuhan, seseorang menerima kemerdekaan daripada selubung dosa. Seseorang bisa mengalami pembaharuan budi, itu karena Tuhan sendiri yang adalah roh Allah masuk ke dalam hati kita dan mengubah hati kita, sehingga kita akhirnya menjadi rindu terhadap hal-hal rohani, rindu terhadap firman Tuhan, rindu terhadap kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya rindu untuk mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Hal itu menggenapi seperti yang dikatakan di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Aku akan memberikan roh Allah kepadamu untuk mengubah hatimu yang keras seperti batu itu menjadi hati yang baru. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah warning bagi kita bersama. Kita adalah orang Kristen. Kita sudah sejak lama menjadi orang Kristen, tinggal di dalam gereja dan melayani Tuhan. Setiap hari kita memiliki firman Tuhan, memiliki Alkitab di rumah kita, di depan meja kita. Kita mungkin seperti orang Yahudi tersebut. Sekalipun kita memiliki firman Tuhan di depan mata kita, belum tentu kita bisa menerima kebenaran Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sudah lama dicengkeram oleh dunia. Kita dibentuk oleh dunia. Kita dibentuk pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita tidak bisa menyadari sesungguh-sungguhnya kedalaman kehendak Tuhan di dalam firman. Saudara-saudari sekalian, kita sebagai anak Tuhan, seluruh hidup kita sangat bergantung kepada anugerah-Nya. Agar kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan, kita sangat membutuhkan anugerah penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi selain daripada itu, kalau kita mau agar selubung yang ada di dalam diri kita
baik di dalam pikiran maupun hati kita bisa disingkapkan, disingkirkan, supaya kita tidak perlu lagi menjadi sama seperti dunia ini. Kita juga memerlukan anugerah Allah Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, supaya kita tidak menjadi seperti halnya orang Yahudi tersebut. Firman Tuhannya sudah ada di depan tangan mereka, sudah ada di depan mata mereka, tapi mereka tidak bisa mengerti. Why? Karena hatinya masih ketutupan. Kita pun sama. Kita sangat memerlukan anugerah Roh Kudus untuk membuka selubung tersebut yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita, yang pertama, bisa betul-betul mengerti betul dan merasakan betul kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus bagi kita. Anda masih ingat pengalaman Anda pertama kali bertobat mula-mula, di mana mungkin Anda secara diam-diam menangis terseduh-seduh, mengalami yang namanya kasih Tuhan yang mengisi hati Anda. Itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus, sehingga Anda bisa mengalami kasih Tuhan dan kemudian bisa membagikan kasih tersebut kepada orang lain. Tetapi fungsi daripada Allah Roh Kudus yang membuka selubung hati itu tidak berhenti sampai di sana. Allah Roh Kudus, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Kristus. Maksudnya apa? Ketika Roh Kudus membuka selubung hati kita, kita akan mencintai firman Tuhan dan juga firman hidup. Allah Roh Kudus membuka hati kita sehingga kita akhirnya tidak menolak. Kita menjadi suka, kita menjadi rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan ini adalah warning bagi kita bersama. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian Anda? Sudahkah Anda menjadi suka dan rindu akan firman Tuhan? Jangan-jangan Anda terus bersikeras menolak pekerjaan Allah Roh Kudus untuk membawa Anda menyukai firman Tuhan. Dan kalau kita ingat ilustrasi yang tadi di depan, itu kompas itu arahnya itu miring-miring karena ada penghalang-penghalang di sekitarnya. Sesungguhnya penghalang itu adalah diri Anda sendiri. Penghalang-penghalang tersebut adalah pola-pola dunia yang sudah mengikat pikiran dan hati Anda, sehingga Anda tidak bisa menerima pimpinan sang kompas kehidupan itu. Tidak bisa menerima pimpinan firman Tuhan. Dan kalau kita sudah menerima pekerjaan Allah Roh Kudus yang membawa kita untuk menyukai firman Tuhan, maka pada akhirnya firman Tuhan itu sendirilah yang akan memperbaiki pola pikir kita. Sehingga kita tahu yang mana yang baik, yang benar, yang berkenan, dan yang manakah kehendak Tuhan. Kita bisa saja menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tetapi kita mungkin tidak pernah betul-betul mengerti yang mana yang prinsip dan yang mana yang tidak. Yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kita mungkin melayani Tuhan terlebih karena kita ingin dipuji oleh orang lain. Kita ingin melayani karena kita ingin menunjukkan profesionalitas kita. Tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan kepada kita, pelayanan tidak dituntut Tuhan hasil akhirnya. Yang harus diperhatikan yang lebih utama adalah motivasi hati. Saya bukan bilang berarti pelayanan boleh sekenaknya ya. Tetapi kembali lagi, hati, selubung hati, motivasi hati, itulah yang dicari Tuhan. Karena Tuhan tahu yang membuka orang tersebut menjadi manusia yang baru adalah pekerjaan Allah Roh Kudus yang membuka selubung hati tersebut sehingga dia pada akhirnya mengalami kasih Kristus dan menjadi cinta akan seluruh kebenaran Kristus. Biarlah kita bersehati sebagai jemaat GKI Jatinegara untuk meminta anugerah-anugerah ini di hadapan Tuhan. Sehingga sampai pada akhirnya kita bisa dengan setia mengikuti pimpinan kompas kehidupan kita. Sang firman hidup dan juga firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam seluruh hidup kita. Mintalah pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam hati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari jemaat sekalian kita bersatu di dalam doa syafaat.
Pokok doa syafaat yang pertama, mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita menyingkapkan selubung yang menutupi pikiran dan hati kita, sehingga kita bisa sepenuhnya mengerti kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa agar kita selalu hidup di dalam kebergantungan kepada anugerah Tuhan. Hidup menjadi kudus dan berkenan kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan mengandalkan pekerjaan Allah Roh Kudus dan firman Tuhan yang memimpin hidup kita. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita selama masa pandemi ini. Agar Tuhan yang terus memimpin ke depan bagaimana seharusnya gereja kita melayani Tuhan dan juga jemaat. Kita juga berdoa agar Tuhan memimpin kita untuk membuka kembali pelayanan gereja secara onsite. Kita berdoa agar Tuhan yang menyatakannya sesuai waktunya. Pokok doa yang keempat, berdoa untuk pelayanan gereja kita di dalam hal amanat agung, terkait di dalam pengajaran firman Tuhan kepada jemaat, pemberitaan Injil dan misi. Kita meminta agar Tuhan memberikan kepada kita semua kesukaan belajar firman Tuhan, dan kemudian juga suka, rindu membagikannya kepada orang lain. Yang terakhir, kita berdoa untuk proses distribusi vaksin yang tengah berlangsung, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, agar semuanya berjalan dengan lancar, memberikan perlindungan bagi banyak orang dari pandemi ini. Kita berdoa juga agar banyak orang mentaati proses antri tersebut dan menerima vaksinasi dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menutup doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sudah mengetahui setiap kebutuhan kami, jauh sebelum kami meminta kepada Engkau. Kami bersyukur karena Engkau yang memegang kendali untuk setiap hal yang ada.
termasuk ya Tuhan, pertobatan dan juga perubahan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong jemaat Tuhan, Tuhan tolong gereja Tuhan, Tuhan juga tolong dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berhembuslah Roh Kudus
Mari rekan-rekan sekalian, kita menutup mezbah doa kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk mezbah doa pada hari ini. Kami boleh bersekutu bersama dan juga boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya hati dan pikiran kami boleh dibukakan oleh pekerjaan tangan melalui firman Tuhan dan juga melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Sehingga kami boleh hidup berkenan dan tahu apa yang baik dan yang benar yang Engkau kehendaki di dalam diri kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan juga pimpinan Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari sekalian, mezbah doa kita telah selesai. Silahkan kita mengambil waktu teduh sejenak dan mezbah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.